Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Semangat siang Bapak Ibu, mudah-mudahan nggak ngantuk ya. Siang, Bu. Ibu, Rasanya, selamat siang. Semangat, Bu. rasanya habis makan siang. Iya, Bu. Bawaannya itu pengaruh, kalau orang keperawatan atau orang yang tahu gizi, bawaannya itu pengaruh karbohidrat itu bikin ngantuk. Mudah-mudahan saya nggak nambah bikin ngantuk ya, mudah-mudahan. Karena saya jujur saya bukan orang yang suka mbanyol seperti Pak Darman, karena memang Pak Darman nggak bisa dikasih mic dia seharian juga betah. Oke, kalau kenalan kemarin sepertinya sudah kenalan. Yang ingin saya sampaikan juga, karena kita tidak bertemu langsung, sehingga mungkin dulu ada yang pernah saya kenal, tetapi karena sekarang hanya melihat wajahnya, mohon maaf kalau saya tidak bisa mengenali yang dulu pernah mungkin pernah saya kenal, mungkin. Jadi tolong disapa kalau memang sudah pernah mengenal saya sebelum-sebelumnya, maklumlah terlalu banyak yang pernah ditemui, jadinya kadang-kadang ingat wajah tidak ingat nama. Ya Bapak Ibu, kita akan membahas tentang RPS dan nanti setelah asar kita akan membahas tentang RPP. Sebenarnya secara teori RPS, RPP itu bukan hal yang asing bagi Bapak Ibu sekalian. Apa yang akan kita lakukan karena ini pelatihan hanya konfirmasi apa yang Bapak Ibu lakukan selama ini, apakah sudah sesuai undang-undang, apakah sudah sesuai aturan. Karena seperti kata Pak Handi, kita harus mengacu pada aturan, pada perundang-undangan atau aturan yang ada. Atau kalau dalam SPM itu ada prinsip PPEPP, penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan. Pelaksanaannya mungkin sudah, hanya pengendaliannya, evaluasinya sudah atau belum, kita nanti akan bicarakan sama-sama, apakah pernah dilihat, apa pernah dievaluasi RPS-nya, apakah memang sudah mencapai CPL yang sudah ditentukan oleh Prodi untuk mata kuliah yang Bapak Ibu ampu, sehingga untuk siang ini mungkin akan lebih banyak kita konfirmasi. Tadi pandang saya ikut walaupun tidak buka kamera, tapi saya ikut mengikuti apa yang terjadi dengan pandang tadi. Sepertinya semangat sekali Bapak Ibu mengkonfirmasi apa yang sudah dibuat. Nah, siang ini juga mudah-mudahan juga tetap semangat mengkonfirmasi RPS yang akan dibuat berdasarkan CPMK yang tadi sudah dicoba disusun. Jadi mungkin selama ini sudah punya CPMK, tapi setelah mendengar penjelasan pandang, mungkin sudah mulai, oh ini kurang tepat, oh ini harus diperbaiki, dan sebagainya. Nanti kita akan konfirmasi. Nah, saya akan share screen dulu, apa itu RPS dan sebagainya. Oh, host, Bu Ani minta tolong, saya nggak bisa share screen-nya ini. Ya, Ibu. Bu Wisna. Ya. Sudah dibuka, Bu. Baru dibuka. Nggak bisa? Bisa, Bu. Baru dibuka sama Mas Sasa. Belum bisa. Masih jalan-jalan kali dia, karena di sini juga geludak-geluduk ini. Mudah-mudahan aja tidak ada kendala. Masih belum bisa? Bentar, Bu. Mas Sasa, Bu Isna dibuka, Mas. Mas Sasa, saya tidak bisa share screen. Mas Sasa hilang. Masih belum bisa. Oke, sambil menunggu proses, saya yakin Bapak Ibu mungkin sudah menyusun RPS, sudah punya RPS, karena kalau lihat tadi ada yang sudah menyampaikan
banyak hal waktu diminta Pandang menyampaikan CPMK yang ingin kita konfirmasi nanti apakah RPS yang disusun itu sudah sesuai dengan apa yang dilakukan dan akan dilakukan. Kemudian apakah juga sudah bisa mencapai CPMK-nya sehingga bisa berkontribusi dalam capaian pembelajaran lulusan dari prodi Bapak Ibu sekalian. Belum bisa, Bu Ani? Kenapa ya? Telepon nggak diangkat, Bu. Bentar, Bu. Masanya? Iya. Saya telepon Sudah, Mas. Bu. Sudah? Sudah, Bu. Aman, Bu. Oke, Saya nggak lihat terima HP-nya. kasih Mas Asa. Oke, Bapak Ibu bisa terlihat slide-nya? Bisa, Bu. Oke. Terlihat, Bu. Kita Bersih, akan membahas bersih. tentang RPS. Pastinya kita lihat dulu apa sih sebenarnya tujuan dari sesi siang ini. Yang pertama, harapkan Bapak Ibu memiliki kesamaan persepsi tentang apa itu RPS dan apa itu RPP. Kemudian juga diharapkan Bapak Ibu nantinya bisa menghasilkan RPS dan RPP dari mata kuliah yang Bapak Ibu ampu, sesuai dengan kurikulum prodi masing-masing, sesuai dengan CPL prodinya. Dan saya mohon maaf, karena benar kata Pandang tadi pagi, kalau kemarin mungkin Bapak Ibu hanya diberi teori, mulai hari ini mulai babak-babak, kalau kata istilah Pandang, babak-babak penyiksaan. Sebenarnya enggak sih, bukan penyiksaan. Jadi kalau Pandang tadi sudah menyampaikan CPMK dan sub CPMK serta peta capaian pembelajaran, sekarang akan dilanjutkan dengan RPS, RPP, sehingga nanti Bapak Ibu bisa menyusun RPS, RPP sesuai dengan format yang diminta oleh peraturan, oleh perundang-undangan, yang itu menjadi tugas utama dari pelatihan ini. Jadi ada RPS, ada RPP yang harusnya nanti Bapak Ibu hasilkan di akhir pelatihan untuk dikumpulkan dan untuk sebagai syarat untuk mendapatkan sertifikat. Oke, itu tujuan dari sesi ini. Sekarang kita akan bahas satu-satu dasar hukumnya, pengertian dan fungsi RPS, komponennya, dan pengembangan RPS. Apa sih dasar hukumnya? Dasar hukumnya kalau di Permendikbud yang lama, yang tahun 2015 itu nomor 14, tapi yang terbaru itu nomor Permendikbud nomor 3 tahun 2020, tapi isinya sama tentang standar nasional pendidikan tinggi atau SNPT, ada di pasal 10 yang menyatakan intinya, kenapa saya katakan intinya, karena jujur saya bukan orang hukum yang sangat-sangat tidak terlalu rajin untuk memereteli peraturan, tapi intinya adalah pada standar proses. Jadi pada SNDikti ada standar, SNDikti itu ada standar proses, ada standar isi, standar proses. Nah, pada standar proses maka ada dinyatakan bahwa standar proses itu mencakup salah satunya adalah proses perencanaan proses pembelajaran. Jadi RPS itu ada dasar hukumnya, ada peraturannya yang mewajibkan kita semua sebagai dosen untuk menyusun RPS untuk mata kuliah yang kita ampuh. Oke, kerangka berpikirnya sebenarnya lebih ke apa sih sebenarnya yang kemarin pun sudah disampaikan, tadi pagi sudah disampaikan Pak Darman, peran lulusan kita itu nantinya akan seperti apa. Sehingga kita membekali mereka. Membekali lulusan kita pastinya juga tidak bisa asal tanpa ada perencanaan yang baik, sehingga untuk mengharapkan outcome yang benar pastinya harus direncanakan dengan benar. Yang paling kecil itu adalah mata kuliah, sehingga mata kuliah itu pun harus direncanakan dengan benar, karena mata kuliah itu akan menjadi
penunjang untuk keberhasilan lulusan kita nantinya. Ketika dia sudah selesai, dia di masyarakat, pastinya ilmu atau pembelajaran yang kita berikan itu menjadi bekal buat mereka. Oke, kita lanjut dulu. Nah, ini teori. Sebenarnya ini tidak terlalu penting untuk disampaikan, tetapi paling tidak Bapak Ibu tahu ada pasal 12 ayat 1 bahwa perencanaan proses pembelajaran itu disusun dalam istilah rencana pembelajaran semester atau istilah lain. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu sudah lama jadi dosen, dulu ada istilahnya itu TIU, tujuan instruksional umum. Setelah itu KPT dia berubah menjadi standar kompetensi. Dan sekarang namanya menjadi rencana pembelajaran semester atau RPS. Namanya ganti-ganti, baju rompinya ganti-ganti, tapi sebenarnya hakikatnya tidak berubah karena semuanya sama, semuanya tentang rencana pembelajaran. Nah, di pasal berikutnya dinyatakan bahwa RPS itu dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau berkelompok sesuai keahlian masing-masing. Itu sebabnya bukan kadang-kadang, ada prodi-prodi yang punya kesepakatan apa sih yang harus dikuasai oleh satu prodi. Misalnya setahu saya di kesehatan itu sangat ini. Misalnya keperawatan apa sih yang mereka harus kuasai sehingga itu nanti akan terlihat dalam keterampilan umum pada mata kuliah di prodi. Oke. Ini masih dasar hukum. Nah, sebenarnya apa sih sebenarnya RPS itu? Yang pasti RPS itu memberi kepastian pada mahasiswa dalam menerima pengalaman belajar yang sudah dirancang. Jadi RPS itu seharusnya memang disampaikan ke mahasiswa sehingga mahasiswa tahu, oh, mata kuliah ini tujuannya ini. Saya akan belajar tentang bla 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 bla, saya akan mendapat pengalaman tentang ini, evaluasi dari dosennya nanti seperti ini. Jadi mereka sudah mempersiapkan diri karena mereka sudah tahu arahnya. Tidak misalnya mungkin dulu dosen ngajar ya asal ngajar. Saya pun ketika kuliah masih mengalami itu. Dosen masuk kelas tidak bawa bekal apapun, cerita, ya udah mahasiswanya dengerin. Saya nggak tahu kalau yang dosen-dosen yang masih muda-muda mungkin tidak mengalami, tapi kalau yang umurnya sudah banyak mungkin masih mengalami hal seperti itu. Yang kadang-kadang ceritanya nggak jelas, ngelantur kemana-mana, ya nggak ada kaitannya dengan materi pembelajaran atau apa yang ingin dituju. Sehingga ada RPS yang menjadi panduan dosen dan panduan mahasiswa. Oke, kita lihat apa sih sebenarnya fungsi RPS. Ada beberapa fungsi. Yang pertama adalah preventif. Mencegah dosen dari melakukan hal-hal yang tidak ada di dalam kurikulum. Bapak Ibu, even Bapak Ibu memberi kuliah sesuatu yang mungkin lebih ke psikomotorik, tapi tetap tidak dibenarkan ketika kita menyuruh mahasiswa melakukan sesuatu yang tidak berkaitan dengan capaian pembelajaran mata kuliah atau yang tidak ada dalam kurikulum. Ya mudah-mudahan tidak dilakukan, mudah-mudahan tidak ada dilakukan oleh Bapak Ibu yang hadir di pelatihan ini. Tetapi dulu pernah ada mahasiswa yang mungkin disuruh hal-hal yang tidak berkaitan dengan perkuliahan. Bahkan zaman saya dulu ada yang ngantar jemput anak dosen sekolah gitu kan. Terus bahkan ada yang lebih ekstrim, bikin kandang ayam gitu, karena si dosen hobi ngangkon ayam. Dan itu tidak dibenarkan. Kalau tidak ada dalam kurikulum, kalau tidak ada di dalam RPS, hal-hal tersebut tidak dibenarkan. Kecuali
Mahasiswanya kebetulan ada diknya sendiri atau kebetulan ponakannya sendiri, ya silakan aja, itu lain cerita. Tetapi kalau secara kedinasan tidak dibenarkan. Jadi ada RPS yang berfungsi mencegah dosen melakukan hal-hal yang tidak ada dalam kurikulum. Itu fungsi yang pertama. Fungsi berikutnya, RPS itu memberi arah secara rinci bagi pelaksanaan dan pengembangan perkuliahan yang mengacu pada kurikulum. Kemarin Pak Lambang banyak menyampaikan tentang kurikulum. Setiap prodi punya kurikulum. Setiap kurikulum harus dikembangkan oleh prodi, termasuk proses pembelajaran yang dilakukan oleh dosen. Jadi RPS itu fungsinya memberi arah. Tidak mengajarnya tidak suka-suka hati kita, tidak sekenanya saja, tetapi ada acuan yang kita gunakan. Jadi fungsi berikutnya adalah memberi arah atau direktif. Kemudian yang berikutnya adalah konstruktif. Jadi yang dimaksud menata urutkan penyajian pengalaman belajar sehingga memudahkan mahasiswa menguasai kompetensi. Jadi dalam menyusun RPS, Bapak Ibu, diusahakan kita menyusunnya memulai dari yang mudah. Ketika seseorang belajar, di awal dia menemukan kemudahan, pasti dia akan bahagia. Ketika bahagia, maka dia akan bersemangat untuk mengikuti perkuliahan tersebut. Bapak Ibu menjadi dosen yang dirindukan oleh mahasiswa. Aduh, kok libur ya? Berarti kan nggak ketemu dengan Ibu Citya misalnya. Wah, kenapa ya kita kok ini? Padahal kan kuliahnya asik. Nah, kalau kita menata urutkan penyajian itu dengan konsep-konsep konstruktif, artinya dari yang mudah ke yang sedang, ke yang sulit, maka penguasaan itu menjadi lebih mudah. Bapak Ibu mungkin mengalami sendiri ketika misalnya belajar hari pertama kali ketemu, itu ada iklan apa? Kesan pertama begitu menggoda. Nah, kesan pertama itu sangat penting. Karena ketika pertama kali bertemu mahasiswa dan mahasiswa mempunyai kesan yang kurang menyenangkan, biasanya dia akan malas masuk di kuliah itu, masuk di kelas itu. Sehingga usahakanlah ketika menyusun RPS diurutkan menjadi yang mudah sampai yang sulit. Jangan yang sulit dulu, jangan-jangan mahasiswanya 40, minggu berikutnya cuma datang 10 orang. Karena pusing duluan melihat pertama kali kuliah udah dikasih yang sulit. Seperti tadi kata Pandang, belajar matematika. Pertama kan pasti mengenal huruf, mengenal angka dulu, tambah-tambahan dulu, baru perkalian. Coba belajar matematika yang pertama kali dikasih kalian, bagaimana menjelaskannya? Padahal kalau anak-anak belajar matematika, belajar perkalian itu kan bisa dengan mudah kita mengatakan bahwa 2 kali 2 itu sama dengan 2 ditambah 2. 2 kali 2 kali 2 atau 3 kali 2 itu berarti 2 kali 2 kali 3, 2-nya 3 kali. Nah, kalau dia nggak ngerti penjumlahan, bagaimana dia bisa mengalihkan? Nah, prinsipnya seperti itu. Jadi diurutkan sehingga penguasaan itu lebih mudah, sehingga capaian pembelajarannya menjadi lebih bisa dicapai dengan baik. Dan yang terakhir fungsinya adalah korektif. Sebagai rambu yang harus ditaati dan sebagai pedoman dalam pelaksanaan perkuliahan. Apa maksudnya? Ketika Bapak Ibu akan mengajar dan RPS sudah diberikan ke mahasiswa, mahasiswa sudah tahu apa yang akan dia pelajari, ketika kita menyimpang pasti akan ada koreksi. Mungkin dari prodinya yang mengingatkan, atau mungkin cutting-nya yang mengingatkan. Atau misalnya kita mengatakan bahwa kita hanya melakukan UTS dan UAS di dalam RPS. Ternyata karena dosennya 4, setiap dosen ngasih kuis. Atau misalnya tidak ada dalam RPS kuis sewaktu-waktu. Tiba-tiba karena dosennya mood-nya lagi buruk,
menyuruh mahasiswa melaksanakan kuis. Dan itu tidak dibenarkan. Jadi semuanya harus berdasarkan apa yang kita rancang, apa yang kita rencanakan di dalam RPS. Oke, kembali apa sih yang harus ada di dalam RPS? Nah, mungkin Bapak Ibu sudah punya RPS, tetapi apakah RPS yang Bapak Ibu susun sudah sesuai dengan aturan? Pasal 12 ayat 3 mengatakan bahwa RPS itu paling tidak ada memuat nama prodi, nama dan kode mata kuliah, semester, SKS, dan dosen pengampunya. Atau biasa yang A ini disebut dengan identitas mata kuliah. Kenapa perlu ada semester? Karena supaya bisa melihat tingkat capaian mana yang harus dicapai oleh mahasiswa, CPL dari prodi mana yang harus dicapai oleh mahasiswa. Kemudian kode mata kuliah kita sekarang sudah banyak dengan online. Ini penting karena ketika kodenya salah bisa saja nilai yang Bapak Ibu masukkan masuk ke mata kuliah orang lain. Jadi Bapak Ibu yang mungkin di prodinya masih belum memperhatikan kode mata kuliah, mungkin bisa disampaikan ke koprodinya atau disampaikan ke pimpinan fakultasnya bahwa kode mata kuliah itu penting. Karena terkait dengan PDDikti itu pun kita harus mencantumkan kode-kode dari mata kuliah di prodi kita. Oke, yang A ini identitas mata kuliah, yang B ini CPL, CPL prodi yang dibebankan pada mata kuliah atau yang disebut dengan CPMK. Tadi Pandang sudah banyak membahas, Bapak Ibu juga sudah menyampaikan CPMK-nya, dan di dalam RPS itu harus ada CPMK. Nanti kita akan coba lihat lagi setelah pemaparan materi ini. Yang berikutnya adalah kemampuan akhir yang direncanakan, atau istilah lainnya kemampuan khusus, atau tadi Pandang lebih banyak menyebut sebagai sub CPMK, sama itu. Maksudnya sama. Kalau dulu disebut dengan kompetensi dasar. Kalau dulu standar kompetensi dan kompetensi dasar. Kalau sebelum lagi ada TIU dan ada TIK. Tujuan instruksional khusus. Intinya sama. Ada kemampuan akhir yang direncanakan atau kemampuan khusus atau sub CPMK. Bulan lalu. Kita tolong di-mute ya Bapak Ibu. Masukin bulan ini. Ya, kalau libur 13 kan udah bisa tanggal 1 berarti 14 kan libur dia. Iya, itu liburnya berapa dia? Dia harus bayar berapa? Adik Kesuma. Bapak Ibu, mohon di-mute speakernya. 13 ya? Enggak, gini loh. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14 Bapak dari komitinya. Sini sih tulisannya 13 aja minus 13. 14 itu aja. betul kan? Simbolon. Hasil-hasilnya 14. Octaviana Maria. Bapak Pas Ibu, aja yang matikan. bisakah di-mute speakernya? Oke. Saya akan lanjutkan. Yang berikutnya harus ada di RPS adalah bahan kajian terkait dengan kemampuan yang akan dicapai. Kemudian ada metode pembelajaran atau ada strategi pembelajaran atau bisa juga model pembelajaran. Nanti kita lihat apa yang harus diisikan di situ. Berikutnya waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan khusus yang sudah dipasang. Kemudian selanjutnya ada pengalaman belajar. Berikutnya ada kriteria, indikator, dan bobot penilaian. Yang terakhir adalah daftar referensi. Ini yang harus ada dalam satu RPS. Dan ini berdasarkan aturan. Jadi tidak berdasarkan kami yang menyusun, tetapi memang mengacu pada aturan. Oke, identitas tadi sudah disampaikan, nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, SKS, dan nama dosen pengampu. Ini harus ada. Nah, ini formatnya, format identitas. Oke, Bapak Ibu yang PIP Unmul yang diintegrasikan, sorry saya lupa membuang tadi, ini tidak perlu ada, jadi nanti
dihilangkan saja. Ini RPS, format identitas mata kuliah dan yang lainnya. Nah, tadi Pandang sudah menyampaikan tentang CPMK. Jadi prodi itu punya CPL yang kalau kita mengikuti KKNI itu ada 4 aspek: sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan. Dari sekian poin di CPL prodi, Bapak Ibu punya beban, punya tanggung jawab, yang mana yang harus diselesaikan dalam mata kuliah yang Bapak Ibu ampu. Kemarin Pak Lamang sudah menyampaikan matriks keterkaitan antara butir-butir CPL prodi dengan bahan kajian yang nantinya menjadi bahan kajian dalam mata kuliah yang ada pada prodi tersebut. Jadi Bapak Ibu nanti tinggal memilih yang mana yang sebenarnya menjadi tanggung jawab mata kuliah yang Bapak Ibu ampu terkait dengan CPL prodi, kemudian disusunlah CPMK-nya. Kalau tadi sudah menyusun CPMK, ya pastinya sudah tidak sulit lagi. Yang berikutnya adalah ada deskripsi mata kuliah. Yang tadi mungkin belum, di undang-undang tidak ada, tetapi ini penting. Karena biasanya deskripsi mata kuliah ini menggambarkan mata kuliah tersebut ketika mungkin kurikulum prodi di upload di web prodi atau web perguruan tinggi, maka biasanya orang akan mencari tahu tentang mata kuliah itu dengan melihat deskripsi mata kuliah. Oke, CPMK sepertinya tidak sulit karena tadi sudah dijelaskan Pak Endang sebegitu detailnya. Jadi nanti kita hanya kembali melihat CPMK yang Bapak Ibu susun. Jadi CPMK tiap mata kuliah itu unik, khusus. Walaupun misalnya sama-sama prodi keperawatan, tapi beda perguruan tinggi bisa saja beda. Kenapa? Karena biasanya visi misi perguruan tinggi itu pasti juga berbeda-beda. Sehingga mungkin ada yang memang harus sama, tetapi mestinya setiap mata kuliah itu karena dia mempunyai tanggung jawab untuk mengisi CPL prodinya, maka juga biasanya disesuaikan dengan CPL prodi, disesuaikan dengan visi misi prodi, fakultas, dan universitas. Jadi belum tentu RPS mata kuliah yang sama pada perguruan tinggi yang berbeda itu akan sama. Sehingga pesan kami semua khususnya menyusun RPS, menyusun CPMK dan RPS itu tidak bisa kita copy paste milik orang lain. Karena kita punya kekhususan, kita punya ciri khas masing-masing. Oke, ini dilewatkan. Kemudian deskripsi mata kuliah itu menjelaskan tentang mata kuliah tersebut. Termasuk di dalamnya adalah strategi apa yang akan dilakukan dalam perkuliahan tersebut, kemudian bagaimana evaluasinya, apakah misalnya dengan ujian tertulis, atau mungkin hanya melihat portofolio, atau mungkin hanya tugas dan sebagainya, itu disampaikan di dalam deskripsi mata kuliah. Termasuk berapa kali pertemuannya dan sebagainya. Itu deskripsi mata kuliah. Yang terakhir adalah referensi. Referensi, kalau Bapak Ibu punya buku ajar, ya silakan itu dijadikan acuan utama dalam mata kuliah tersebut. Karena biasanya buku ajar itu disusun berdasarkan RPS. Jadi referensi sekarang mungkin mahasiswa sudah tidak lagi terlalu mencari buku, tapi mereka bisa cari di dunia maya. Tugas kita adalah menyampaikan ke mereka. Misalnya ada website yang terkait dengan mata kuliah kita, atau misalnya ada jurnal-jurnal yang terkait dengan mata kuliah kita, dan sebagainya, itu perlu disampaikan ke mahasiswa. Jadi tidak harus buku teks, tetapi bisa banyak hal yang menjadi sumber
bacaan dalam proses pembelajaran mata kuliah kita. Nah, ini format RPS. Ini tadi sudah bagian identitas sudah kita bahas. Bapak Ibu tadi sudah menyusun kemampuan khusus atau subjek PMK. Yang ingin kami ingatkan, ketika Bapak Ibu sudah punya peta CP yang tadi diminta Pak Endang untuk menyusun, maka subjek PMK yang Bapak Ibu susun itu tidak perlu dirubah, langsung copy paste masukkan di kolom subjek PMK. Jadi tidak perlu lagi dirubah-rubah. Jadi kalau Bapak Ibu punya 5 subjek PMK, ya masukkan aja di sini. 5 subjek PMK tersebut tidak perlu dirubah-rubah. Nah, hal lain yang juga ingin kami sampaikan, pada kuliah pertama, biasanya Bapak Ibu menyampaikan kontrak perkuliahan atau tata tertib atau apapun, itu tidak dibenarkan secara dokumen disampaikan atau dicantumkan di dalam RPS. Walaupun kenyataannya nanti ketika perkuliahan pertama itu ada muncul di RPP di dalam pendahuluan atau tahap awal dari pertemuan kuliah. Tetapi di dalam dokumen RPS tidak dibenarkan di sini misalnya menjelaskan tentang kontrak perkuliahan, itu tidak dibenarkan. Jadi tetap yang ada di subjek PMK 1 adalah subjek PMK yang sudah Bapak Ibu susun, yang sudah dipetakan dalam peta capaian pembelajaran yang tadi sudah didampingi Pak Endang untuk menyusunnya. Oke, itu kemampuan khusus, jadi tidak perlu dirubah-rubah, cukup langsung di copy paste di sini. Kita beralih ke kolom berikutnya, indikator. Nah, sebelum ke indikator, apa sih indikator? Indikator itu merupakan penjabaran dari kemampuan khusus. Sebelum saya lupa, ingin saya sampaikan, tadi juga saya memperhatikan, Pandang juga menyampaikan, ketika Bapak Ibu memasang CPMK di level, katakanlah kognitif 3, maka sub CPMK-nya paling tinggi ada di C3. Tidak dibenarkan ada di C4 atau C5 apalagi C6. Jadi karena sub CPMK itu adalah turunan dari CPMK. Ibaratnya kalau kita punya rumah 2 lantai, ketika kita akan ke lantai kedua, maka kita menapaki beberapa anak tangga. Posisi di lantai 2 itu adalah posisi CPMK. Anak tangga itu adalah sub CPMK. Ya kan tidak mungkin anak tangganya lebih banyak, lebih tinggi daripada lantai 2-nya. Sehingga sub CPMK itu posisinya sejajar, setara dengan CPMK. Kenapa ini saya ingatkan? Karena itu sangat sering terjadi sub CPMK-nya menjelaskan, tapi di sub CPMK-nya sampai menganalisis misalnya. Nah, bagaimana dengan indikator? Indikator merupakan penjabaran dari kemampuan khusus atau sub CPMK. Hal yang sama juga harus dilakukan. Ketika Bapak Ibu memasang di sub CPMK-nya sampai penerapan, melakukan atau menghitung regresi linier misalnya, maka indikatornya pun paling tinggi hanya ada di menghitung, di penerapan. Tidak boleh ada di analisis, tidak boleh ada di sintesa. Begitu. Jadi aturan bakunya itu seperti itu. Oke, kita lihat indikator. Apa sih sebenarnya indikator? Indikator itu sebenarnya merupakan penjabaran untuk memudahkan kita dalam menata urutkan bahan kajian. Jadi kita analisis materinya, misalnya seperti di sini contohkan materi tentang konsep gaya. Bagaimana kita bisa menjabarkan atau menjelaskan konsep gaya ini menjadi hal-hal yang lebih sederhana, yang lebih mudah, ya pastinya diberi uraiannya. Jadi misalnya menjelaskan pengertian gaya, gaya itu apa, kemudian
katakanlah misalnya identifikasi ciri-ciri gaya misalnya, atau memberi contoh gaya dan sebagainya. Nah, begitu juga indikator itu memudahkan kita ketika kita juga akan melakukan hal-hal lain. Yang penting di sini ada catatan, kata-kata yang tidak operasional itu harus diubah menjadi kata operasional. Nah, sekarang kita lihat apa sih sebenarnya indikator, bagaimana menuliskan indikator. Indikator itu sederhana, jadi hanya ada dua bagian, yaitu kata kerja operasional dan konten. Oke, kita lihat. Nah, di indikator itu hanya ada kata kerja operasional dan konten. Jadi misalnya di sini menjelaskan cara kerja mesin bakar. Menjelaskan adalah KKO, cara kerja mesin bakar adalah konten atau bahan kajian atau materi. Ketika Bapak Ibu menaruh di kolom indikator seperti ini, menjelaskan cara kerja mesin bakar, maka di kolom materi tinggal memindahkan materinya saja ke kolom berikutnya. Jadi jumlah poin yang ada di indikator itu harus sama dengan jumlah poin yang ada di bahan kajian. Karena langsung dipindahkan, tidak perlu diuraikan lebih detail. Karena indikator itu sudah merupakan penjabaran atau uraian dari sub CPMK. Oke. Tadi sudah dijelaskan. Nah, ini jadi di kolom materinya cuma dituliskan cara kerja mesin motornya, mesin bakarnya. Oke, sampai di kolom materi. Bagaimana dengan metode atau model pembelajaran? Ini tergantung banyak hal. Kalau sekarang kita disuruh pembelajaran daring, atau kalau memang kebijakan perguruan tinggi Bapak Ibu sekalian membolehkan misalnya setengah semester daring, setengah semesternya luring, maka di pembelajaran pun, di strategi atau model atau metode pembelajaran pun harus dicantumkan. Kalau offline, kalau luring seperti apa? Ceramah atau misalnya diskusi dan hal-hal lain. Atau misalnya praktikum, atau mengerjakan tugas, dan sebagainya. Kalau dia daring, daringnya itu dengan cara yang seperti, dengan metode yang mana? Apakah misalnya seperti kita sekarang, dengan Zoom, atau misalnya cukup dengan WA Group, atau misalnya Google Classroom, atau segala macam yang bisa kita lakukan, karena banyak cara kalau untuk pembelajaran online. Pak Darman akan menjelaskan itu, ada sinkronus dan asinkronus kalau pembelajaran daring. Tapi kalau luring, ya tetap kita harus ketemu mahasiswa, walaupun misalnya ketemunya sebentar, kasih tugas, ditinggal lagi. Tapi sebenarnya itu pembelajaran yang tidak terlalu baik, karena kalau tugas tetap harus dipantau. Oke, ini model pembelajaran. Kemudian pengalaman belajar. Pengalaman belajar ini bukan teknis kegiatan. Jadi bukan misalnya mahasiswa mendengarkan dosen menjelaskan, bukan itu. Tetapi apa sih sebenarnya perkiraan kita yang kira-kira dikuasai oleh mahasiswa terkait sub CPMK tertentu. Jadi mohon nantinya tidak ditulis dosen berceramah, mahasiswa mendengarkan, dosen diskusi, atau dosen membuka Zoom, mahasiswa memperhatikan, bukan itu. Tetapi misalnya mahasiswa di sini dicontohkan misalnya mendiskusikan alasan perang di Ponorogo misalnya. Jadi ada aktivitas mahasiswanya, ada konten perkuliahannya, ada sumber belajarnya. Itu yang ada di pengalaman belajar. Jadi misalnya mahasiswa melakukan simulasi menyuntik. Nah, berarti dia kan punya pengalaman belajar menyuntik misalnya. Walaupun yang disuntik misalnya boneka, tetapi ada pengalaman di situ yang didapat oleh mahasiswa. Kemudian terkait penilaian, penilaian ini besok mungkin ya. Besok Pak Lambang akan banyak menjelaskan. Jadi apa-apa yang harus dilakukan dan sebagainya, termasuk juga
kriteria penilaian seperti apa, jenis penilaian dan sebagainya. Jadi nanti Ibu Bapak akan lebih banyak punya gambaran bahwa penilaian tidak hanya ujian tulis, tetapi juga banyak hal yang bisa kita lakukan untuk penilaian terhadap kemampuan atau capaian pembelajaran dari mahasiswa-mahasiswa kita. Yang terakhir adalah, ada waktu. Waktu sebenarnya di dalam waktu ini bukan tidak penting, tetapi ini untuk memberi gambaran bahwa biasanya kompleksitas sub CPMK itu terlihat dari waktu yang diberikan, waktu yang dialokasikan. Semakin rumit, mestinya waktunya juga semakin banyak. Semakin sederhana, mestinya waktunya juga semakin sedikit. Jadi itu yang harus dipertimbangkan, Bapak Ibu. Jadi misalnya, setahu saya kadang-kadang hanya ada 4 sub CPMK, tapi sub CPMK ketiga misalnya itu melakukan bla 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 sehingga butuh waktu sampai 5 kali perkuliahan misalnya. Ya itu tidak masalah. Yang masalah adalah 2 sub CPMK diberikan dalam satu waktu. Tetapi kalau 1 sub CPMK diberikan dalam 2, 3, 4, 5 perkuliahan, itu tidak masalah. Tapi kalau kebalikannya, itu yang tidak dibenarkan. Jadi misalnya ada 2 sub CPMK diberikan dalam 1 pertemuan kelas. Itu tidak dibenarkan. Tetapi kalau 1 sub CPMK diberikan dalam banyak pertemuan kelas, dengan kegiatan termasuk praktikum, termasuk penugasan dan sebagainya, itu dibolehkan. Yang terakhir, rujukan. Harus jelas memberikan rujukannya. Kalau memang harus di web, ya disampaikan nama situsnya, kemudian kalau jurnal, nama jurnalnya, penerbitnya, dan sebagainya. Oke, ini teori tentang RPS. Silahkan Bapak Ibu, ada yang mau dikonfirmasi, silahkan, akan diberi waktu, atau kalau memang sudah ada yang sudah punya RPS, kalau mau kita berbagi cerita, berbagi pengalaman, silahkan. Nanti sampai azan asar, kita istirahat, kemudian setelah asar, saya akan menyampaikan tentang RPP. Tapi pastinya RPS-nya harus sudah jelas dulu. Karena RPP itu hanya mengikuti RPS. Hanya ada 1 kolom tambahan tentang kegiatan teknis di lapangannya, di kelasnya. Tetapi yang penting adalah bagaimana Bapak Ibu menjabarkan CPMK menjadi sub-sub CPMK, kemudian dibangun peta capaian pembelajarannya, karena itu akan terkait dengan urutan proses pembelajaran. Tadi Pak Nang sudah menyampaikan, ada yang prosedural, ada yang hierarki. Itu akan terlihat dalam peta CP. Dan nanti di dalam RPS-nya juga Bapak Ibu harus mengalokasikan waktunya. Begitu. Oke, silakan. Bu Ani, kita diskusi. Bu Ani. Ya, kita diskusi, Bu. Saya persilakan kepada Bapak Ibu sekalian untuk menyampaikan yang mau. Atau mungkin mau kembali ke Ibu siapa tadi? Segian. Bu, boleh bertanya, Bu? Oh, silakan. Saya Remita dari Stikes Dirgahayu. Iya, monggo Bu, silakan Bu. Baik. Ibu, untuk CPMK itu apakah hanya ada 1 atau boleh beberapa poin? Karena dari kurikulum D3 keperawatan ini capaian pembelajaran programnya itu ada 5 poin. Yang kedua, capaian pembelajaran program. Apakah itu sama dengan CPMK dan apakah boleh lebih dari 1? Oke, gini Bu, biasanya memang prodi-prodi sejenis itu punya capaian pembelajaran yang terkait dengan keilmuan tersebut.
ketika Bapak Ibu menyusun CPMK, tadi mungkin sudah disampaikan Pak Endang, ambillah satu dari ranah kognitif, kalau itu memang lebih banyak ke teoritisnya. Jika ada praktik, ambillah satu dari ranah psikomotorik. Kalau afektif itu, kalau di Unmul afektif itu lebih banyak ke afektif sikap dia dalam proses pembelajaran. Begitu. Jadi silakan Ibu dari yang ditetapkan, Ibu susunlah sesuai dengan apa yang menjadi tanggung jawab mata kuliah Ibu. Begitu. Boleh Ibu tayangkan dulu ininya mata kuliah apa, CPMK-nya seperti apa. Kebetulan saya mau membuat untuk kurikulum baru di D3 keperawatan, jadi sekaligus saya konsulkan begitu. Oke, nggak apa-apa, nggak masalah Bu, nggak masalah Bu. Baik. Yang kedua, Ibu, pertanyaan saya, ada satu mata kuliah yang kebetulan saya akan mengampunya nanti. Mata kuliah ini 3 SKS, terdiri dari 1 SKS teori, 1 SKS praktikum, dan 1 SKS klinik. Apakah RPS terpisah atau gabung jadi satu? Saya mau tanya dulu Bu, klinik itu apakah sama dengan praktik? Di rumah sakit, di lapangan. Oke, tapi kan lebih banyak ke praktek ya? 1 SKS semua nilainya. Oh gitu, oke. Ya. Kalau umumnya yang ada itu sesuai dengan aturan, 1 SKS teori itu 50 menit. Ya. 1 SKS praktek itu 170 menit. Klinik pun mestinya sama, 170 menit. Karena itu kan praktek, oke. RPS itu 1. Tetapi di dalam strategi atau model pembelajaran, pada sub CPMK mana yang akan ada kegiatan praktek atau akan ada kegiatan klinik, di situ harus dicantumkan praktek tentang apa, klinik di bagian mana, di RPS terlihat. Sehingga tata waktunya pun bisa dilihat di situ di RPS. Tetapi dalam prosesnya nanti praktek itu harus ada modul atau ya mau disebut modul praktek, mau disebut panduan praktek, mau disebut penuntun praktek, tapi kegiatan praktek mengharuskan ada itu. Ya. Tuh. Dan dalam modul berarti 1 RPS aja Bu ya, tapi nanti pelaksanaannya ya 1 RPS, tapi kegiatan praktek dan klinisnya itu terlihat di dalam RPS-nya. Jadi misalnya sub CPMK-nya katakanlah saya tidak terlalu tahu tentang dunia keperawatan, tapi misalnya katakan begini, mahasiswa mampu melakukan pemasangan infus dengan benar, gitu kan? Misal saya nggak tahu, saya hanya menduga-duga. Akan ada praktek kan nantinya. Nah, pada kolom model pembelajaran, kalau sub CPMK-nya mahasiswa mampu melakukan pemasangan jarum infus dengan benar, maka di model praktikum, di model pembelajarannya atau di strategi pembelajarannya, di kolom itu Ibu harus menyantumkan. Misalnya menjelaskan bagaimana teorinya kan menjelaskan bagaimana menentukan yang mana harus ditusuk gitu kan. Saya soalnya nggak terlalu tahu. Kemudian dalam kolom strategi, Ibu harus menyantumkan praktek begitu atau klinis begitu. Jadi di kolom strateginya Bu, itu harus terlihat. Karena nanti prodi juga akan melihat, oh kegiatan ini ada praktek, ada klinis. Prodi kan harus menyiapkan sarananya, prasarananya. Itu pentingnya RPS. Yang benar sih sebenarnya ketika 1 bulan sebelum perkuliahan dimulai, RPS itu sudah sampai di prodi. Sehingga prodi sudah bisa mengidentifikasi mata kuliah A ada prakteknya sekian kali, sarana yang diperlukan apa saja, peralatan bahan yang diperlukan apa saja. Prodi bisa membuat perencanaan tentang proses pembelajaran di semester yang akan berlangsung. Seperti gitu, Bu.
Ya, terima Tapi kasih, Bu. jangan lupa di dalam panduan prakteknya nanti atau di dalam panduan klinis tetap sub CPMK yang ada kegiatan itu Ibu cantumkan. Jadi tujuan prakteknya itu adalah mampu melakukan pemasangan infus dengan benar, misalnya itu tetap dicantumkan sebagai tujuan dari sub capaian pembelajaran dari kegiatan praktek dan klinis tersebut. Begitu Bu, mudah-mudahan bisa membantu. Ya, terima kasih Bu. Sama-sama, kembali kasih. Bu Silakan Isna. ada lagi yang lain? Ya Bu, Pak saya Ivan. Iya. Oke, Bu, saya mau Pak. nanya. Sekarang Ya. saya share juga punya saya. Pengalaman pengajaran itu apakah jadi suatu wajib Bu dalam sebuah RPS? Begini, itu wajib, tetapi kita bisa membuatnya tidak harus di satu sub CPMK harus ada. Jadi misalnya ada beberapa sub CPMK yang kira-kira mahasiswanya nanti akan melakukan kegiatan apa atau mengalami apa, itu boleh satu. Jadi misalnya beberapa sub CPMK kita pasanglah pengalaman apa yang akan didapat oleh mahasiswa. Begitu. Tapi tidak boleh kosong kolom itu. Oh gitu Bu. Bu, saya Iya. coba share punya saya Bu ya. Boleh, silahkan. Biar kita bisa belajar bersama. Saya pun selalu belajar. Karena ilmu-ilmu yang saya tidak tahu biasanya saya dapat informasi justru dari pekerti dan AA. Sebentar Bu Isna sambil menunggu PowerPoint masuk. Tadi Oke. Bu katakan bahwa untuk pengalaman mengajar tidak Pengalaman harus belajar, Pak. Ya, sorry. Pengalaman belajar. Ya, pada pengalaman belajar itu tidak setiap sub MCK itu harus ada, Bu ya. Boleh, tidak setiap sub CPMK ada. Boleh digabung. Oh gitu. Yang penting jangan kosong, Bu ya. Yang penting tidak kosong. Oke. Kemudian Bu, kalau misalkan kalau misalkan kita ada praktek, yang misalkan dari sekian jumlah mahasiswa, kalau kita mau masuk ke situ kan ada praktek, Bu ya. Nah, kemudian saya mau masukkan ke jumlah pertemuan. Misalkan dari 30 mahasiswa, saya jadikan 3 kali pertemuan praktek, berarti setiap pertemuan itu saya isi dengan RPS seperti itu. Jadi pertemuan ke-10 praktek, kemudian pertemuan ini seperti itu, Kak Bu, kalau misalkan ada beberapa kali praktek itu. Oke. Mungkin Pak Ivan sabar ya, Pak. Sebentar kita. Gini, Baik, Pak Bu. Gufron. Terkait dengan praktek, Undang-undang mengatakan satu SKS praktek itu 170 menit dan itu harus dilaksanakan minimal 14 kali. Artinya 14 kali 170 menit. Itu harus dilaksanakan. Tapi memang 170 menit itu bukan berarti 170 menit ada di dalam laboratorium. Bisa saja misalnya umumnya di dalam kegiatan di labnya itu 2 jam, 120 menit. 50 menitnya untuk apa? Ya untuk persiapan prakteknya, untuk penulisan laporan praktek, dan sebagainya. Begitu. Jadi kalau Bapak ingin melaksanakan 3 kegiatan praktek, artinya satu kegiatan itu harus ketiganya itu harus memenuhi menit yang ditentukan. Lebih boleh, kurang tidak boleh. Oh gitu. Maksudnya kebetulan gini Bu, mata kuliah saya kan kebetulan ngajar retorika dan public speaking, tapi kebetulan tidak ada semester khusus untuk praktek. Nah, mata kuliahnya berapa SKS, Pak? 3 SKS, Bu. 3 SKS. Iya. 3-0 berarti? Iya, 3-0. Oke. Pak, nah, jadi kalau 3-0 berarti di mata kuliah Bapak itu tidak ada praktek. Oh gitu. Di tapi RPS pun kalau kaitannya dengan saya ingin memberikan praktek kepada mahasiswa untuk berbicara, untuk menulis naskah gitu. Tetapi di RPS itu tidak dikatakan praktek. Oh gitu Bu. Ya. Bapak bisa mengatakan misalnya itu role play. Ada yang menjadi apa, ada yang menjadi apa, tetapi itu bukan praktek. Atau gitu. Misalnya bisa dikatakan itu simulasi. Oh ya, simulasi. Oke. Nah, dan sebagainya, tetapi bukan praktek.
Ya, oke. Karena beda antara teori dengan praktek. Kalau 3.0 berarti mata kuliah Bapak itu setiap minggunya harus disajikan 150 menit. Ya. Kalau prodi cuma memberi waktu 10 menit, Bapak harus protes, mahasiswa harus protes karena mestinya harus 150 menit karena 3 SKS teori. Begitu, Pak. Ya. Jadi kalau Bapak mengatakan itu simulasi atau role play atau apa itu boleh, tetapi di kolom strategi bukan praktek. Beda dengan yang keperawatan, itu memang praktek. Begitu. Ya, terima kasih, Bu. Pak Ivan, silakan Pak Ivan. Ya, Bu. Ini adalah RPS yang sudah pernah saya buat, Bu. Gitu. Jadi saya ingin koreksi juga berkaitan dengan yang tadi. Jadi kalau di sini mata kuliahnya metodologi penelitian, ini di semester 5, 3 SKS. 3 SKS-nya 21, 3.0. Ada 1, 2, 3, 4. Enggak, 3 SKS-nya itu 3.0 atau 21, Pak? Jadi ada prakteknya juga, Bu. Jadi 21. 21, oke. Ya. Bapak Ibu, mohon nanti ketika menulis SKS itu sebaiknya dijelaskan 3 SKS, 3 SKS atau 3 dalam kurung 2 strip 1. Atau seperti Pak Gufron 3 dalam kurung 3 strip 0. Sehingga yang melihat RPS itu tahu mata kuliah itu ternyata tidak ada prakteknya. Mata kuliah itu ada prakteknya. Atau seperti tadi 3 SKS, mata kuliahnya 3 SKS dalam kurung 111. Yang melihat RPS itu tahu, oh ini ada teori, ada praktek, ada keklinisnya. Begitu. Jadi jangan kalau 3 kita tidak tahu dalam mereview RPS pun kami tidak punya gambaran apa kegiatan yang harus dilakukan karena tidak jelas antara teori dan prakteknya. Karena SKS teori dan SKS praktek itu berbeda. Begitu. Oke, Pak Ivan silakan dilanjut. Capaian pembelajaran lulusan. Ya, ini 1, 2, 3, 4, 5 nih, Bu. Jadi ada tanggung jawab, kemudian mampu menunjukkan kinerja secara mandiri, mampu merancang, menjalankan penelitian, mampu menentukan laporan hasil, gitu ya, Bu. Kemudian CPMK-nya setelah mengikuti perkuliahan, mata kuliah ini selama 1 semester masih mampu membuat proposal penelitian. Oke. Artinya kan nanti produknya itu keluarannya adalah proposal. Benar. Selama ini proses evaluasinya bagaimana, Pak? Yang sudah dilakukan? Iya, jadi kalau di saya setiap mereka ini kan sebenarnya ketika metode penelitian berharap mereka ini sudah bisa membuat mini proposal, Bu. Jadi selalu keluar dalam bentuk proposal mininya dan kita pegang gitu. Nah, itu bentuknya seperti itu. Maksud saya untuk evaluasi mata kuliah ini, mengukur ketercapaian CPMK ini, apa yang Bapak lakukan? Apakah hanya mengevaluasi proposal yang mereka buat, atau ada portofolio, misalnya ada ujian-ujian terkait dengan beberapa hal, kemudian goal terakhirnya adalah mereka mengirimkan draft, katakanlah kalau itu draft atau mini proposal yang akan berlanjut ke penelitian mereka nanti, atau Bapak mengukurnya, melakukan evaluasi terhadap keberhasilan mahasiswa dalam mata kuliah ini seperti apa? Iya, jadi kalau keberhasilannya itu biasanya kita melihatnya dari tugas yang kita berikan kan, kalau dalam metode penelitian ada penelitian mininya, Bu. Jadi mereka menggunakan proses datanya, kemudian ada aplikasinya, dari hasil itu ada keluar analisisnya. Nah, biasanya kita melakukan itu. Jadi prosesnya melihatnya dari proses pada saat mereka menganalisis datanya, kemudian ada aplikasi yang ada proses mereka melakukan lebih cenderung kepada aplikasi yang mereka penerapan aplikasinya sehingga muncul sebuah hasil. Nanti dari situ saya melihatnya. Ini kan mata kuliah dalam bayangan saya, kalau mahasiswa mampu membuat proposal penelitian, artinya mereka akan mengirim satu bundel proposal penelitian ke Pak Ivan. Begitu? Benar, Bu. Benar. Nah, jadi pada saat proposal penelitian pun di sini sudah ada hipotesa-hipotesa yang memang saya sampaikan, termasuk di situ adalah hasil-hasil penelitian yang masih diduga gitu loh, Bu, maksudnya. Jadi sifatnya sampai ke sana arahnya.
Jadi mereka pada saat mengirimkan data itu ke saya, termasuk dalam prosesnya yang mereka lakukan, itu juga sudah ada pendekatan hasil penelitian, tapi sifatnya masih umum. Berarti Pak, di sini mungkin harus disampaikan di CPMK-nya ini apa-apa yang menjadi tidak hanya sekedar, dalam bayangan saya tadi mereka hanya sekedar mengirimkan proposal, begitu, dan Bapak akan mengevaluasi proposal tersebut dan memberi nilai, begitu. Tetapi kalau seperti tadi ada macam-macamnya, mungkin di sini harus membuat proposal proposal penelitian dengan ketentuan apa, begitu. Gitu, dengan misalnya berdasarkan apalah gitu. Saya nggak ngerti, saya nggak bisa memberi contoh karena saya nggak ngerti ilmunya. Tapi paling tidak, karena kalau begini dalam bayangan pasti kami semua akan hanya proposalnya, tidak ada embel-embelnya itu tadi gitu. Boleh. Ya mungkin itu Pak. Jadi mahasiswa pun tahu, oh saya harus nanti bisa bikin proposal, tetapi harus berdasarkan hipotesa-hipotesa atau apa-apa yang sudah ada seperti itu. Mereka mendapat gambaran tentang itu. Baik, Bu. Gitu. Mereka bisa menyiapkan diri untuk ketika akan mengikuti perkuliahan metodologi penelitian dari Pak Ivan. Baik. Begitu. Oke. Ya. Saya lanjutkan, Bu ya. Ya, silakan. Deskripsi mata kuliah Pak, kalau sebentar. Deskripsi mata kuliahnya mungkin harus dijelaskan, strategi pembelajarannya harus disampaikan, Pak. Misalnya perkuliahan dengan apa, teorika atau ada praktek kah, evaluasinya dengan apa, ini harus ada di sini di dalam deskripsi mata kuliah. Oke, lanjut, silakan. Jadi sub CPMK-nya ini Bu, yang pertama mahasiswa mau menjelaskan tentang pengetahuan ilmu filsafat dan ilmu etika dan penelitian. Kemudian materi pembelajarannya pengertian dan ada etika dan penelitian. Indikatornya ketepatan menjelaskan tentang pengetahuan dan ilmu dan filsafat ini. Kemudian ketepatan menjelaskan pengertian etika dan penelitian. Kemudian metode pembelajarannya di sini lisan atau ceramah, gitu ya. Kemudian ada diskusi kelompok juga. Ini apakah benar Bu 3 SKS kali 50 menit kali 1 TM ini pertemuan tatap muka, maksudnya begitu. Kalau 3.0 memang 3 kali 50 menit, Pak. Karena 1 SKS itu 50 menit kalau teori. Kalau praktek 170 menit. Begitu. Kemudian ini penilaian jenis dan kriterianya. Jadi ada ketepatan dalam penguasaan. Kemudian bentuk non-tesnya tulisan makalah dan presentasi, itu Bu. Pak Ivan, ini apakah baku milik Mulia? Ya, kalau secara baku sih belum Bu, karena kan secara Mulia itu, makanya saya sempat tanya juga apakah harus ada yang namanya pengalaman pengajaran, karena selama ini yang ada di kita ya seperti ini Bu modelnya. Oh gitu. Karena yang diminta undang-undang itu termasuk pengalaman belajar itu harus ada. Kemudian juga indikator ini sebenarnya adalah uraian dari sub CPMK. Jadi posisinya sub CPMK, indikator, baru bahan kajian atau materi pembelajaran, begitu. Dalam menyusunnya pun jadi tinggal indikatornya, misalnya kalau pengertian, pengetahuan dan ilmu filsafat ini, mungkin di sini indikatornya menjelaskan tentang pengertian, pengetahuan dan sebagainya. Jadi KKO-nya menjelaskan, bahan kontennya adalah materinya. Ini. Oke, siap, Bu. Materinya ini. Jadi kolomnya ditukar, Pak. Begitu. Kolom yang mana nih, Bu? Yang indikator. Karena kalau ini kan indikator dari penilaian, tetapi indikator yang tadi saya sampaikan adalah jabaran dari sub CPMK. Oke. Begitu. Oh, dia hanya ditukar saja, Bu, ya, baik. Ya, karena nanti ketika akan menyusun RPP, indikator-indikatornya harus dicantumkan. Jadi misalnya Pak Ivan kan di sini pertemuannya untuk sub CPMK yang pertama itu 2 kali, 2 minggu katakanlah. Maka harus jelas indikator mana yang akan dicapai pada minggu pertama, indikator mana yang akan dicapai pada minggu kedua. Begitu.
Jadi nanti di RPP-nya itu yang dipisahkan itu adalah indikatornya. Misalnya minggu pertama katakanlah menjelaskan tentang poin 1 ini. Oke. Kemudian pada minggu kedua menguraikan tentang etika dalam penelitian misalnya. Tapi sebenarnya kalau menurut kami, saran saya sih indikator itu buatlah sedetil mungkin. Kenapa? Itu lebih memudahkan Bapak Ibu ketika mencari rujukan. Ketika mencari bahan kajian. Karena bisa saja, kan di sini misalnya, mungkin bisa dirinci lagi pengertian penelitian, pengetahuan ilmu, dan filsafat, dan sebagainya. Jadi buatlah indikator itu serinci mungkin yang memudahkan Bapak Ibu dalam memberikan pembelajaran nantinya. Seperti itu. Jadi intinya indikator itu ada isinya, KKO, dan konten. Bahan kajiannya itu kontennya. Begitu. Jadi misalnya ada indikatornya ada 5, ya kontennya berarti ada 5. Kalau 2 minggu berarti mungkin 1-3 di minggu pertama, 4-5 di minggu berikutnya. Begitu. Oh, betul. Baik, Bu. Oke. Kemudian apa lagi nih? Ya, ini ada bobot juga, Bu, ya. Ada bobot, kemudian ada jam. Cuman kalau di jam ini yang saya masih bertanya-tanya, Bu. Kalau di jam ini, Pak, adanya ini detailnya itu ada di RPP. RPP ya, Bu, ya? Ya, di RPP. Karena akan ya memang di sini pun ada waktunya, misalnya seperti ini kan berarti 2 kali 150 menit yang sub CPNK pertama ini, gitu kan? Kemudian mungkin sub CPNK kedua itu hanya satu kali pertemuan berarti 150 menit. 50 menit. Begitu. Jadi menghitungnya yang dihitung di sini Pak Ivan adalah waktu perkuliahan. Kalau waktu yang lain-lain implisit dia tidak harus ada di sini. Tapi nggak tahu kalau memang mulia mengharuskan seperti ini ya monggo silakan. Tetapi yang harus ada adalah kalau dia 3 SKS berarti waktunya adalah 1 kali 150 menit. Iya, 1 kali 150 menit. Iya, itu ada di waktu teori. Kecuali misalnya nanti ada prakteknya berapa jam gitu. Seperti itu. Baik, Bu. Itu aja, Bu. Mungkin, Bu. Oke. Nanti terima kasih banyak atas masukannya, Bu. Sama-sama. Kembali kasih. Silakan yang lain mungkin ada. Silakan. Saya mau tanya sedikit, Bu. Ya. Pak Abdul Hakim. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Saya dari STIM Muhammadiyah Tanjung Priok, Bu. Ingin bertanya masalah waktu. Jadi maksud saya gini, pada saat diakreditasi nanti terkait dengan waktu, umpamanya kita satu hari itu ada mata kuliah pertama itu 3 SKS dan mata kedua juga 3 SKS. Nah kalau kita hitung kan umpamanya kita kuliah umpamanya kita ambil malam hari lah sekitar jam 7. Berarti kan keluarnya sekitar jam 9:30. 7-8. Karena 2 jam setengah. Iya, 2 jam setengah. Oke. Kalau 3 SKS 2 jam setengah. Iya. Setelah itu masuk lagi jam 2, jam 9:30. Pulangnya kan jam 12 malam, Bu. Ya, yang saya ingin tanyakan apa standar nanti yang akan digunakan oleh asesor pada saat melihat jam-jam tadi, jam-jam pelajaran itu. Gini Pak. Terima kasih, Bu. Oke, gini. Kami dulu di Fakultas itu pernah mensiasatinya begini. Supaya tidak repot ngatur jadwal, yang 3 SKS itu tetap diberi 100 menit, tetapi pertemuannya menjadi tidak 14, menjadi 21 kali. Begitu. Yang penting kan total waktu yang dialokasikan untuk mata kuliah itu sesuai 3 kali 50 menit per minggu. Sama seperti kalau misalnya Bapak Ibu yang punya mata kuliah 1 SKS. Sangat tidak efektif mengajar 50 menit.
Baru masuk kelas, belum lagi terlambat mahasiswanya, baru bla 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 bla, udah habis 50 menit. Nah, mensiasatinya biasanya kalau yang satu SKS itu mengajarnya tetap 100 menit, tapi itu berarti ada 2 kali absen. 2 kali pertemuan. Begitu. Nah, kalau yang 3 SKS, 3.0, itu bisa aja yang satu SKS-nya itu digabung. Jadi nanti tinggal tetap dihitung tidak 14, kalau dia 100 menit berarti ada 21 kali minimal pertemuan kelasnya. Hanya mungkin akan kesulitan di jurnalnya nanti. Karena terpotong-potong kan pastinya. Begitu. Ya mungkin SKS itu kan sebenarnya yang menentukan adalah prodi sesuai dengan kebutuhan. Kalau memang tidak perlu sampai 3 SKS, 2 SKS pun cukup, tidak masalah. Karena SKS 50 menit itu kan ada sebenarnya tidak 50 menit. Ada tugas mandiri, ada tugas terstruktur, dan sebagainya. Begitu. Jadi mungkin bisa dilakukan evaluasi kurikulum. Mungkin kalau dirasa tidak logis, belajar sampai jam 12 malam misalnya. Mungkin SKS-nya yang dilihat, tetapi mekanisme untuk merubah SKS itu tetap harus dalam mekanisme peninjauan kurikulum. Begitu. Mata kuliah apa, Pak? Kalau boleh tahu, Pak Abdul Hakim? 3 SKS itu? Sengaja perpajakan di antaranya. Oh, perpajakan. 3.0, bukan 21. Selama ini kita karena ada kalau sekiranya kalau seperti perpajakan mungkin bisa kita sikapi dengan 3.1 Bu ya, artinya 2.1 teori, 1-nya praktek. Iya. Tapi ada kadang-kadang juga mata kuliah yang lain yang putus-putus. Jadi ada mata kuliah lain yang terpaksa harus kita. Atau mungkin ada mata kuliah lain seperti kayak seperti. Oke, mungkin disiasatinya Pak, yang 3 SKS jangan dikumpulkan dengan yang 3 SKS di jam perkuliahannya. Mungkin 3 SKS, yang berikutnya 2 SKS misalnya, sehingga tidak sampai jam 12 malam. Atau kuliahnya diawalkan misalnya. Begitu. Karena logika kita kan juga harus bermain di situ. Masa orang kuliah dari sampai jam 12 malam gitu. Apalagi yang kuliah misalnya kinyis-kinyis anak-anak gadis orang yang baru lulus SMA, ya orang tuanya belum tentu mengizinkan kuliah malam hari sampai jam 12 malam. Begitu. Jadi mungkin disiasati di prodi dalam menyusun jadwal bisa saja yang 3 SKS kemudian dilanjutkan dengan yang 2 SKS. Kan tidak sampai jam 12 malam berarti. Atau kuliahnya dimajukan, memulainya mungkin dari jam 5 sore misalnya. Begitu Pak. Saran saya sih, sehingga semuanya bisa logis. Begitu. Oke Pak Abdul Hakim suaranya putus-putus. Oke, ada lagi mungkin yang lain? Silakan. Mohon izin Bu Isna, saya Bu Okta dari Universitas Mulia. Silakan. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Yang ingin saya tanyakan di sini, kami dari Prodi S1 Ilmu Hukum kan Bu, ada mata kuliah praktek peradilan pidana, ada praktek peradilan perdata. Nah, ini untuk pembagian SKS-nya kan 3 SKS Bu. Lalu bagaimana untuk penyusunan waktunya Bu? Karena kan untuk penyelesaian itu kami harus mahasiswa ini harus menyelesaikan kasus terlebih dahulu, menyusun contohnya seperti hukum acara perdata, kami berikan kasus, lalu mereka harus menyusun gugatannya, dan setelah mereka susun gugatannya, kuasanya lalu mereka praktekkan. Ini seperti apa Bu? Kalau kami mengalami kendala seperti itu. Maksudnya itu satu mata kuliah? Iya Bu. Satu mata kuliah praktek perdata dan pidana dalam satu mata kuliah? Tidak Bu, masing-masing Bu. Masing-masing. Berapa SKS? Berapa SKS?
Untuk hukum acaranya kami 3 SKS, Bu. 3 SKS itu full praktek? Kami ada penyusunan berkas dulu sih, Bu. Itu masuk Bukan, praktek. maksudnya SKS-nya 3 SKS itu apakah 03 atau 12 atau 21 atau gimana? Karena itu penting. 13, Bu. 12. Oke, kalau 12 berarti di RPS-nya nanti teorinya itu per minggu hanya 50 menit. Teori 50 Seperti tadi saya katakan, kalau 50 menit itu tidak efektif, jadi mungkin 100 menit hanya perkuliahannya mungkin 7 kali. Berarti sekali ketemu itu sudah 2 kali pertemuan kelas. 2 kali tatap muka. Kalau dihitung, dikatakan tatap muka, ya. Kemudian yang 2 SKS itu berarti 2 kali 170 menit per minggu. Dikali minimal 14 minggu. Nah, waktu itulah yang bisa digunakan untuk praktek. Entah mereka simulasi, entah mereka kunjungan peninjauan ke pengadilan, entah mereka role play sendiri di kelas, dan sebagainya. Itu yang 2 kali 170 menit itu. Iya, Bu. Itu yang harus diatur dalam RPS. Begitu. Iya, Bu. Oke. Mohon izin, Bu, bisa diulangi yang satu teori tadi 50 menit untuk 7 berapa kali? 50 menit. Satu SKS itu kan 50 menit. Ibu kalau ngajar 50 menit baru masuk kelas, kalau dia offline ya, baru masuk kelas mahasiswanya belum tentu datang semua. Masih nunggu mahasiswa. Baru mulai assalamualaikum bla 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 udah habis 50 menit. Ya, benar, Bu. Nah, jadi minta prodi merancangnya tetap dikasih 100 menit tapi hanya 7 kali. 7 kalinya itu kan berarti 14 kali tatap muka. Karena sekali ketemunya kan 2 absen. Iya. Nah, begitu. Jadi lebih efektif waktunya 100 menitnya teori. Bisa 2 kali tatap muka hitungannya atau 2 kali absen. Kemudian yang prakteknya 2 kali 170 menit per minggu. Totalnya nanti minimal harus kali 14 minimal. Ya, minimal itu 14 kali. Gitu. Jadi waktu itulah yang bisa digunakan untuk kegiatan praktek. Begitu. Oke. Terima kasih. Kembali kasih. Ada lagi silakan. Kalau azan berbunyi kita istirahat. Kita akan mulai lagi setelah azan, setelah asar jam 15.30 ya. Saya nggak tahu sekarang jam berapa sih? Jam 3 kurang 5 menit, Bu. Oke, berarti kita masih punya waktu untuk silakan kalau ada yang mau di-share lagi apa yang sudah dibuat, kita berbagi cerita. Ketika Bapak Ibu sudah menyusun RPS dengan CPMK dengan baik, sudah menurunkannya atau menjabarkannya menjadi sub CPMK. Oke, Ibu Indah ada yang ingin disampaikan? Assalamualaikum Ibu, salam kenal. Salam kenal juga. Ibu Indah dari mana kalau boleh tahu? Saya dari Stiper Kutai Timur, Ibu. Oh, Stiper Kutai. Oh, Pak Tovan ya? Betul, Ibu. Oke. Apa yang ingin disampaikan? Menyambung dari pertanyaan Bu Okta yang dari ICT Bu Okta tadi sebelumnya, yang 3 SKS 2 berbanding 1 ya, Bu ya? Bu Okta itu 1-2. 1 teori, 2 praktik. Iya, 1-2 Bu Okta. Saya menanyakan, Bu, jika seandainya dibalik 2-1. Kenapa 2-1? Ya, betul. Kalau 21 kan berarti kan kami tatap mukanya itu ada 2 kali 50 dan satu itu adalah untuk praktikum. Iya. Mohon maaf ya. Apakah bisa jika praktikumnya itu tidak masuk dalam jam perkuliahan misalnya? Misalnya mungkin pada hari Minggu karena bisa petani ke lahan gitu, Bu. Apakah tetap dihitung dimasukkan dalam RPS, Ibu? Itu betul. Masuknya dalam RPS. Di RPS itu yang dicantumkan adalah sebentar, saya share screen.
Nah, Bapak Ibu, di dalam Bapak Ibu, di dalam RPS, di tabel ini, kalau pada sub CPMK tertentu, katakanlah misalnya sub CPMK kedua di sini misalnya kemampuannya yang ingin dicapai adalah mahasiswa mampu melakukan pemasangan jarum infus dengan benar misalnya. Maka di kolom metode atau di model pembelajaran atau strategi pembelajaran di sini ditulis praktik. Atau misalnya seperti tadi perawat misalnya atau klinik misalnya. Begitu. Jadi kita tahu bahwa pada sub CPMK tertentu ada kegiatan praktek. Di sini cukup ditulis seperti ini. Pelaksanaannya itu nanti akan dijadwalkan di dalam panduan atau penuntun praktikum atau model praktikum. Mau dilaksanakan misalnya di hari Sabtu dan Minggu, sebenarnya tidak masalah selama instansi tidak melarang. Kemudian yang tetap harus dihitung adalah waktu prakteknya. Jadi kalau satu kali praktek itu 170 menit, misalnya dalam satu semester ada 4 modul, ya tinggal dibagi. Modul ini berapa lama mereka harus menyelesaikan, modul yang kedua berapa lama, minimal harus 170 kali 14, itu per semester. Begitu. Pelaksanaannya mau tidak di hari kerja tidak masalah. Kalau memang bisanya seperti itu, katakanlah misalnya mahasiswanya sebagai orang bekerja, tidak mungkin mereka hari kerja dibawa ke ladang misalnya. Sehingga diambillah misalnya hari Minggu, satu hari katakanlah kalau dari jam 8 sampai jam 5 sore itu sudah berapa jam? Itu udah berapa menit? Dikonversi aja seperti itu. Di kami juga misalnya praktek mereka ekologi hutan misalnya, mereka harus ke hutan. Ya tidak mungkin dalam 170 menit pergi ke Lempake terus pulang lagi ke Samarinda. Biasanya dikumpulkan di ujung minggu, mereka berkemah di Krus misalnya, dihitunglah berapa waktu yang sudah terpakai untuk satu modul praktek. Begitu. Begitu Bu Indah, jadi tidak masalah. Berarti kalau Iya. Bu, kalau misalnya tadi dibilang Ibu tadi dibagi misalnya jadi 4 modul, berarti itu apakah dibuat LPS-nya per misalnya angka 1, angka 2, nanti ada angka 4 atau ada angka selanjutnya lagi, atau dalam satu misalnya nomor 2 itu aja Bu? Jadi di pengalaman belajarnya itu dibagi jadi 4 modul? Kan, modul itu kan kalau misalnya di sub CPMK, katakanlah di sini sub CPMK kedua ada praktek, maka kan Ibu harus ketika ada praktek, itu harus ada panduan praktek. Yang di dalamnya mungkin ada berapa banyak acara yang harus diselesaikan dalam mata kuliah itu. Nah, sub CPMK ini di dalam kegiatan yang terkait dengan pencapaian pada kemampuan khusus di sini, itu tetap harus disampaikan. Tujuan praktek adalah mahasiswa mampu mencangkul dengan benar, misalnya, sesuai dengan teori. Begitu, di modul. Jadi kalau misalnya dalam satu mata kuliah itu ada 5 sub CPMK yang akan melaksanakan praktek, maka di panduan praktek itu akan ada 5 modul, akan ada 5 acara praktek. Yang semuanya nanti Bu Endang besok mungkin akan menyampaikan bagaimana mengelola praktek di dalam proses pembelajaran, termasuk bagaimana menyusun panduan praktek. Itu harus tetap ada tujuan prakteknya yang terkait dengan capaian sub CPMK-nya. Pastinya ada jadwal, ada siapa yang mendampingi, ada prosedurnya seperti apa, kalau memang harus menggunakan bahan dan alat apa saja, kegiatannya nanti seperti apa, itu ada di dalam modul praktek. Besok insya Allah Bu Dr. Endang akan menyampaikan itu. Bu Endang ya, bukan Pak Endang. Pak Endang tadi bolak-balik protes kayaknya pada salah nyebut nama Pak Endang.
Begitu ya Bu Indah. Jadi di RPS harus terlihat, harus ada modul. Oke. Ibu satu lagi. Jadi kalau misalnya dari misalnya 12 kali tatap muka, itu prakteknya apakah bisa 14 kali. Satu semester minimal 14 kali. 14 minggu minimal. UTS dengan 16 kali dengan UTS dan UAS. Oh, ya Bu, mohon maaf. Itu apakah di dalamnya itu ada untuk praktek hanya kan 2.1 Bu ya? Apakah satunya ini ada dalam satu kolom saja misalnya seperti itu kolom 2 misalnya Bu, atau boleh nanti di kolom yang selanjutnya itu ada praktek lagi? Tergantung kebutuhan Ibu. Kan tadi sudah saya sampaikan, sub CPMK mana saja yang ada praktek. Alokasi waktunya totalnya itu minimal 170 kali 14. 14 kali 170 menit. Boleh per semester. Ya, Bu? Kenapa? Kurang tidak boleh, lebih boleh. Lebih boleh, kurang tidak boleh. Kan tapi nanti bisa dicantumkan misalnya membuat laporan, misalnya ada pretest, ada persiapan praktek dan sebagainya itu kan masuk semuanya. Begitu. Ya, jadi kalau kuliah itu per semesternya 16 kali, potong UTS dan UAS itu 14 kali. Praktek itu juga minimal 14 kali, bukan 12 kali. Praktek. Ya, alokasi waktu yang disediakan itu 14 kali 170 menit kalau praktek. Kalau teori 50 kali, kalau satu SKS-nya 50 kali 14 minimal. Bukan 12. Oke. Terima kasih banyak Ibu Isna. Sama-sama. Ada lagi yang lain? Silahkan. Kalau ada yang mau disampaikan. Mudah-mudahan harapannya sih bisa dibuat. Mungkin kalau memang sudah ada yang mau minta dilihat, minta dikoreksi, silahkan aja disampaikan, nanti dicoba dikoreksi. Harapannya tidak lama-lama. Biasanya Prof Edi itu agak galak juga itu. Harus selesai dalam sekian minggu laporan tugas. Nggak boleh lama-lama gitu. Jadi ya mestinya juga tidak. Kalau Bapak Ibu sudah punya kan sebenarnya sekarang itu istilahnya hanya rekonstruksi, hanya memperbaiki apa yang sekarang sudah dilakukan. Ternyata ini masih belum pas. Oh ini ternyata masih tidak sesuai misalnya. Mungkin hanya memperbaiki itu. Tapi yang penting CPMK-nya harus benar. Izin bertanya, Bu. Izin bertanya. Assalamualaikum Ibu Isna. Siapa yang mau bertanya? Bu Isna, Assalamualaikum. Dengan Syarifuddin, Bu. Silakan Pak. Pak Syarifuddin, silakan Pak. Pembuka. Bu, saya screen ya Bu ya. Saya screen ya Bu ya. Oke, silakan. Silakan Pak. Bu, mohon koreksi seperti yang saya sudah buat Ibu. Belum muncul Pak. Kalau saya tunjuk, yang lagi ngomong saya tunjuk karena tidak ada alat, saya tunjuk. Mohon maaf, ditunjuk karena saya tunjuk ke kamera. Berarti Ibu harus perhatikan kamera yang saya tunjuk. Ya. Ada yang doubling kayaknya Bu. Saya tunjuk. Iya ini. Mas Sasa, minta tolong di mute Mas Sasa. Mana share screen-nya belum muncul Pak? Oke. Oh, belum. Oke. Apa yang mau ditanyakan, Pak? Identitas mata kuliah dulu, Pak. Tolong ditampilkan. Ini kan RPS kolomnya, tabelnya.
CPMK-nya mahasiswa mampu CPMK-nya mana, Pak? Ini CPL. Ini mata kuliah apa, Pak Sarifudin? CPMK-nya, Pak. CPMK-nya dulu. Ke atas kayaknya. Ke atas ya. Oke. Mahasiswa mampu menggunakan konsep. Mahasiswa mampu memahami konsep ketuhanan secara tematik berdasarkan Quran dan Sunnah. Mengukurnya bagaimana, Pak? Mata kuliah Islam dan Kemuhammadiyahan. Mengukur mahasiswa mampu memahami itu seperti apa? Pak Sarifudin? Masih di mute, Pak. Masih belum terdengar suaranya. Pak Sarif, tolong dibuka mute-nya, Pak. Bapak klik. Pak Sarif. Di-unmute dulu, Bapak. Di bawah, Pak, ada tanda audio, Pak. Tanda mic. Tanda mic, Pak. Bentar saya bukakan, Pak Sarif. Islam dan Kemuhammadiyahan. Alhamdulillah sudah, Bu. Oke. Sudah, Pak. Oke, Pak Sarifudin. Ya, Bu. Kalau petanya seperti ini, di sini ada menganalisis makna dan rukun iman. Ya. Menganalisis itu ada di C4. Kalau di sini Bapak pasang memahami, CPMK-nya, memahami itu ada di C2. Tadi pagi, Pak Anang sudah menyampaikan, dan saya pun baru menyampaikan bahwa CPMK, tingkatan di CPMK, baik itu psikomotorik, kognitif, atau afektif, itu selalu lebih tinggi atau setara dengan sub CPMK yang ada di bawahnya. Itu sebabnya kotak CPMK ditaruh paling atas. Jadi kalau Bapak mengatakan menganalisis, berarti mungkin ya sub CPMK-nya yang mampu menganalisis, begitu. Ya. Baik, Bu. Ya, jadi Bapak Ibu kembali saya mengingatkan ketika Bapak Ibu menyusun CPMK dan di breakdown menjadi sub CPMK akan terlihat di dalam peta ini. Baik. CPMK itu harus lebih tinggi atau setara dengan salah satu sub kemampuan khusus atau sub CPMK yang ada di bawahnya. Begitu juga ketika Bapak Ibu menyusun indikator, maka sub CPMK itu paling tinggi atau setara dengan ranah yang ada pada indikatornya. Begitu. Oke. Ada yang mau ditanyakan, Pak? Mungkin ini harus diperbaiki. Kalau ini sudah diperbaiki, nanti tinggal membuat RPS-nya, memindahkan sub CPMK di dalam kolom sub CPMK, dirinci dalam indikator-indikator, dan dilanjutkan dengan bahan kajiannya. Baik, Bu. Baik. Oke. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Ada lagi yang lain? Silahkan, kalau ada lagi yang ingin berbagi. Tadi sepertinya ada yang... Silahkan kalau ada yang ingin disampaikan. Ada, Bu. Mohon izin bertanya. Silahkan. Saya Arsyadani dari Stiper Berau.
ingin bertanya merujuk tentang penjelasan dari Pak Endang tadi ketika kita membuat sub CPMK, misalkan ada saya memasukkan 5 nomor gitu. Bagaimana dengan materi jika materinya itu tidak terlalu berkaitan dengan sub CPMK yang kita buat? Nah, itu dimasukkan di mana, di tabel indikator atau kita masukkan aja di sub CPMK tersebut? Ibu, misalnya, ya. Ibu, kalau Ibu menyusun CPMK, kemudian sudah dijabarkan menjadi sub CPMK, pasti itu nanti terkait dengan materi. Materi-materi yang harus ada untuk bisa mahasiswa mencapai kemampuan-kemampuan khusus di dalam sub CPMK tersebut. Jadi tidak mungkin ada materi yang lari dari situ, kecuali materi itu misalnya contoh kasus. Tetapi itu pun dalam konteks untuk mencapai sub CPMK tersebut, untuk mencapai kemampuan khusus tersebut. Tidak bisa lepas sama sekali, tidak bisa. Karena kita harus runut dalam penyajiannya itu. Begitu. Contohnya gimana? Yang Ibu maksud dengan lepas lari tidak ada di sub CPMK, contohnya bisa dikasih contoh? Iya, misalnya ada satu pertemuan atau 2 pertemuan gitu yang mahasiswa itu memang mencari topik sendiri yang mereka itu bebas untuk presentasi gitu, Bu. Oke, mata kuliah apa kalau saya boleh tahu? Ekonomi Pertanian 2 SKS. Oke. Kemudian mahasiswanya diberi tugas, itu kan maksudnya penugasan. Iya, penugasan. Oke. Pada sub CPMK mana mereka diberi penugasan tersebut? Tetap ada kan? Iya. Apa ya? Misalnya gimana? Misalnya kan CPMK-nya saya itu misalkan mereka mampu membuat kayak menyusun perhitungan tentang permintaan dan penawaran gitu. Jadi ada kayak perhitungannya gitu, Bu. Mampu menyusun. Nah, terus ada 1 minggu, terus mereka itu saya suruh untuk misalkan bebas materinya, tetap berkaitan tetapi boleh mencari sendiri gitu. Oke. Nah, itu harus tetap berkaitan ya. Itu kan tidak bebas namanya. Tetap harus misalnya nih, Ibu ngasih tugasnya itu katakanlah di satu sub PMK. Mereka tetap harus materi yang dicari, walaupun misalnya objeknya itu macam-macam terkait dengan sub PMK itu, tetapi konteksnya tetap untuk mencapai sub PMK tersebut. Atau mungkin nanti setelah asar, kalau Ibu bisa share screen apa yang dimaksud, mungkin bisa lebih jelas ya. Oh iya, Bu. Ini soalnya tadi nggak ada sinyal, jadi lewat HP agak susah, Bu. Oh gitu. Atau nanti dibacakan lagi aja nggak apa-apa. Kita mungkin, Bu Ani, mungkin kita break dulu kali ya. Sudah masuk waktu asar. Bu Ani. Kita break dulu. Ya, kita break dulu. Sudah waktu asar. Kita kembali jam berapa? 15.30. Sekarang jam? Sekarang jam 15. 10 menit. 15 menit. Okay. 15. Oke, mungkin jam berapa balik lagi, Bu Ani? Bu Ani yang tahu tuh. Kalau 15.30, teman-teman siap ya? Siap nggak? Atau mau jam berapa? Jam